Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Fitri Nur Zubaida. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen perpustakaan. Nah, yang namanya konsep dasar itu adalah sebuah kerangka yang nantinya digunakan untuk menyusun atau membuat sesuatu dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia, seperti pengertian yang lebih merujuk kepada penjelasan tentang sesuatu hal yang dipertanyakan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Nah, manajemen itu apa sih? Manajemen itu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, di sini manajemen dimaksudkan agar elemen yang terlibat dalam perpustakaan mampu melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, setelah membahas manajemen itu seperti apa, sekarang membahas tentang perpustakaan. Pada umumnya perpustakaan itu adalah sebuah koleksi buku atau majalah dan masih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan lainnya yang kita cari nantinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, perpustakaan adalah sebuah institusi yang mengumpulkan pengetahuan terekam dan tercetak. Nah, mengelolanya ini dengan cara khusus untuk memenuhi kebutuhan intelektualitas para pengguna melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Nah, perpustakaan juga disebut sebagai lembaga pendidikan dan lembaga informasi yang akan memiliki kinerja yang baik apabila ditunjang dengan manajemen yang memadai. Nah, pada zaman sekarang ini tentunya sangat mudah ya untuk menjumpai sebuah perpustakaan ini. Nah, contohnya ada perpustakaan keliling, perpustakaan wilayah, perpustakaan nasional, perpustakaan internasional, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah di sekolah kita, yang mana di sekolah kita pastinya ada sebuah perpustakaan itu. Nah, setelah membahas manajemen dan perpustakaan, sekarang manajemen perpustakaan itu apa sih? Nah, manajemen perpustakaan ini merupakan pelaksanaan fungsi manajemen untuk memberdayakan unsur manajemen. Hakikatnya manajemen itu mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan itu memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang berupa sumber dana, teknik, perlengkapan, peraturan, ide-ide, dan teknologi. Nah, dengan adanya pencapaian tersebut, perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi dan pengetahuan di lingkungan sekolah juga digunakan sebagai tempat awal mengembangkan minat dan budaya membaca bagi para siswa. Nah, selanjutnya pembahasan kedua mengenai manajemen dan lingkungan perpustakaan. Nah, pada pendekatan ergonomik tentang kemampuan kerja manusia adalah bahwa keberhasilan kerja manusia dipengaruhi oleh sistem kerja yang baik. Nah, sistem kerja ini terdiri dari apa saja sih? Nah, sistem kerja ini terdiri dari manusia, organisasi, fasilitas kerja, terus lingkungan fisik tempat kita kerja nanti. Nah, selain faktor lingkungan internal, fasilitas belajar yang berupa meja dan kursi ini merupakan syarat utama bagi kenyamanan ruang perpustakaan. Nah, adanya fasilitas meja dan kursi ini yang ergonomis artinya yang mampu menjamin kenyamanan akan membuat postur kerja yang baik. Dengan demikian, dukungan ruang perpustakaan yang kondusif dapat memberikan pengaruh positif kepada pengguna sehingga dapat membantu kelancaran dalam pemanfaatan ruang perpustakaan yang secara maksimal. Nah, faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan suasana ruang perpustakaan yang kondusif seperti dengan tersedianya ruang perpustakaan yang nyaman dengan intensitas pencahayaan yang cukup, terus ruang
yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, tingkat kebisingan yang rendah. Nah, jika di sebuah perpustakaan itu sangat ramai, akan membuat kenyamanan terganggu, atau ketika saat kita membaca itu hilang semua kefokusan untuk membacanya. Nah, salah satunya juga desain fasilitas kerja yang ergonomis sehingga akan mendukung dalam kegiatan belajar dari pemustaka. Nah, pembahasan yang terakhir itu perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Nah, untuk mencapai tujuan baik jangka waktu pendek, menengah maupun jangka panjang, diperlukan dengan adanya perencanaan yang matang. Nah, perencanaan itu merupakan tindakan untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat dilakukan sebagai dasar pembuatan keputusan yang strategi. Nah, perpustakaan memiliki faktor internal dan eksternal. Nah, di sini saya akan membahas faktor internalnya dulu. Faktor internal itu berupa kelemahan dan kekuatan. Nah, kita membahas kekuatannya dulu ya. Kekuatan itu yang dimiliki perpustakaan itu contohnya itu seperti sumber daya manusia, gedung, koleksi, teknologi, informasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kelemahannya yang dimiliki perpustakaan itu contohnya sumber daya manusia yang melemah, anggaran yang minim, koleksi yang sedikit, maupun struktur organisasi perpustakaan yang tidak jelas. Nah, selain itu faktor eksternalnya yang dimiliki perpustakaan itu merupakan sebuah peluang, yaitu kesempatan yang dimanfaatkan untuk melangkah maupun mengadakan aktivitas seperti adanya sponsor, kesempatan diklat, dan lain-lain. Nah, pada program kerja suatu institusi dalam sebuah dokumen yang disebut dengan rencana strategi atau Renstra. Nah, dengan memiliki Renstra ini berarti sudah merencanakan program kerja dengan baik. Nah, di dalam Renstra ini terdapat apa saja sih? Yang pertama, profil perpustakaan. Profil perpustakaan ini meliputi seperti visi, misi, dan ruang pokok pada perpustakaan. Nah, di sini saya contohkan pada misinya dulu. Nah, pada misi perpustakaan dalam penyusunnya perencanaan perlu mengidentifikasikan sebuah misi perpustakaan. Seperti organisasi yang memiliki misi yang jelas akan memiliki kelebihan dari organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Seperti lebih efektif, lebih efisien, lebih kondusif, lebih fleksibel, tentunya mempunyai semangat yang tinggi. Selanjutnya terdapat analisis SWOT perpustakaan, kebijakan strategi, program kerja, kegiatan, anggaran, jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah target. Nah, dengan adanya target ini, pencapaian dapat memberikan hasil yang diharapkan. Nah, sekian itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.